Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar sistem informasi dan teknologi informasi. Pertama, pengertian sistem informasi. Pengertian dari sistem informasi dijabarkan menurut para ahli. Yang pertama, menurut McLeod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengelola informasi dari semua sumber serta memakai berbagai media untuk menampilkan informasinya. Sedangkan menurut Gordon B. Davis mengatakan sistem informasi adalah sistem yang menerima input yang berupa data dan instruksi mengolah data tersebut sesuai dengan instruksi serta mengeluarkan hasilnya yang berupa informasi. Selanjutnya, menurut Henry Lucas mengatakan bahwa sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan dan apabila dieksekusi akan menghasilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang memproses data menjadi informasi. Data yang dihasilkan dapat berupa huruf, angka, teks, ataupun gambar. Sedangkan proses dapat berupa teknologi, sumber daya, dan sebagainya. Informasi dapat berupa laporan-laporan. Ada juga informasi yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan tertentu. Sistem informasi terdiri dari berbagai komponen di dalamnya. Yang pertama, terdiri dari blok input, yaitu meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data. Yang kedua, blok model, kombinasi prosedur untuk memproses data menjadi output. Yang ketiga, blok output, yaitu hasil pemrosesan data, yaitu berupa informasi yang berkualitas. Yang keempat, blok teknologi, yaitu perangkat input, memproses data, dan menampilkan output. Yang kelima, blok basis data, yaitu kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang keenam, blok kendali, untuk pengendalian terhadap operasional sistem. Semua blok inilah yang terintegrasi membentuk sebuah sistem informasi. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi secara definisi perkatanya yaitu terdiri dari teknologi, yaitu suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, dan dari kata informasi yaitu data yang sudah diolah yang berguna bagi si penerima. Definisi dari gabungan kata teknologi informasi menurut para ahli seperti yang dijabarkan oleh Hag dan Kin mengatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer saja, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi, sehingga ruang lingkupnya terdiri dari dua macam, yaitu informasi teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Dan yang ketiga, menurut William dan Sawyer, teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam teknologi yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Alasan diperlukannya teknologi informasi yang pertama karena adanya tuntutan zaman. Sekarang ini segala sesuatu sudah menggunakan teknologi informasi, sehingga disinilah perlunya mengadopsi teknologi informasi. Yang kedua, karena kompleksitas tugas manajemen. Pekerjaan-pekerjaan yang semakin berat di lingkungan organisasi atau manajemen diperlukan untuk mengakomodir teknologi informasi agar tugas-tugas manajemen lebih mudah. Yang ketiga, karena adanya pengaruh globalisasi. Di zaman sekarang ini,
sudah banyak menggunakan teknologi sehingga harus mengikuti tren yang ada karena pengaruhnya yang sangat besar. Selanjutnya, karena adanya perlunya respons time yang cepat. Sekarang ini segala sesuatu serba cepat dan instan dalam mendapatkan informasi yang cepat sehingga perlu adanya dukungan teknologi. Selanjutnya, karena tekanan persaingan bisnis. Perubahan zaman mempengaruhi persaingan bisnis yang beralih dari yang manual sehingga menggunakan teknologi. Selanjutnya, untuk memperluas jaringan-jaringan baru. Networking diperlukan dengan menggunakan teknologi informasi, tidak hanya dengan menggunakan cara dari mulut ke mulut, namun juga menggunakan jaringan-jaringan baru melalui teknologi informasi. Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 teknologi, yaitu yang pertama, teknologi komunikasi, contohnya komunikasi satelit, televisi, kemudian handphone. Yang kedua, teknologi masukan atau input, contohnya perangkat keras seperti keyboard, mouse, scanner, barcode. Yang ketiga, teknologi keluaran atau output, contohnya hardware seperti monitor, printer, dan yang lainnya. Yang keempat, teknologi perangkat lunak atau software seperti software sistem operasi, software multimedia, dan yang lainnya. Yang kelima, teknologi penyimpanan atau storage, contohnya primary storage seperti RAM dan secondary storage atau flash disk dan memory card. Yang keenam, teknologi pemroses seperti CPU, mirror process, dan prosesor. Selanjutnya, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari yang pertama, perangkat keras atau hardware. Tanpa perangkat ini, teknologi informasi tidak dapat dijalankan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Tanpa software, alat-alat perangkat keras yang ada di dalamnya diibaratkan sebagai benda mati. Yang ketiga, jaringan dan komunikasi. Akses telekomunikasi harus ada untuk menunjang informasi. Yang keempat, basis data atau database. Sebuah database yang tersimpan di dalam perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghandle data penting dalam teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki fungsinya sendiri. Yang pertama, capture, yaitu menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Yang kedua, processing, memproses data masukan menjadi informasi. Yang ketiga, generating, menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang berguna seperti laporan, tabel, grafik, dan yang lainnya. Yang keempat, yaitu storage, menyimpan data dan informasi. Yang kelima, retrieval, mencari kembali informasi dan data yang sudah tersimpan. Dan yang keenam, transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komputer. Keuntungan dari penerapan teknologi informasi yaitu yang pertama, karena kecepatan, komputer dapat mengolah data dalam hitungan detik. Yang kedua, konsisten. Hasil pengolahan di dalam komputer tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga, ketepatan. Komputer dapat mendeteksi perbedaan yang sangat kecil dan dapat menghitung perhitungan yang sangat sulit. Yang keempat yaitu kehandalan. Yang dihasilkan dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan manusia. Selanjutnya, peranan teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama, karena efisiensi, artinya menggantikan peran manusia dengan teknologi informasi sehingga memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan, seperti contohnya penggunaan mesin ATM. Yang kedua, karena efektivitas, sistem informasi yang dipergunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan lebih efektif karena informasinya akurat, tepat waktu, relevan, mudah, murah, dan handal. Selanjutnya, kompetitif, artinya teknologi digunakan untuk meningkatkan daya saing organisasi di dalam era persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya,
Komunikasi untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan dapat menggunakan email atau telekonferensi. Dengan sistem informasi dengan teknologi informasi yaitu sama-sama bergerak di bidang informasi atau pengolahan, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi. Sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan, maka mempengaruhi sistem informasi, atau dengan kata lain, sistem informasi juga akan mengalami gangguan. Dampak teknologi informasi terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama dampak positif teknologi informasi yaitu informasi lebih up to date, kemudahan dalam mendapatkan informasi, menghemat biaya, membantu pekerjaan manusia, dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, dampak negatif teknologi informasi yaitu terjadinya penipuan dan pembajakan, pencurian data, pornografi, perjudian, kekerasan yang mudah diakses, dampak terhadap tenaga kerja, risiko kesehatan, serta dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap dunia kerja. Teknologi yang membunuh bisnis lainnya, seperti Amazon Kindle, melaporkan bahwa mereka telah menjual e-book lebih banyak daripada buku cetak selama triwulan terakhir pada tahun 2020. Alat ini lebih kecil daripada sebuah majalah dengan daya tampung hingga 3.000 buku. Hal ini berdampak pada percetakan buku yang menurun omsetnya akibat dari perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, penggunaan email atau surat elektronik. Dulu untuk mengirim surat menggunakan perangko, kertas, dan amplop, lalu pergi ke kantor pos dan mengirim surat dan menunggu balasannya yang tidak sebentar. Dengan menggunakan media elektronik email, jadi waktu pengiriman dan penerimaan cepat dan lebih praktis. Yang ketiga, penggunaan handphone menggantikan wartel, tetapi juga dapat melakukan banyak hal seperti mengirim dan menerima email, mendengarkan musik, menonton video, foto, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, Netflix adalah jasa nonton online berbasis langganan yang merevolusi pasar home Indonesia. Bila rental tradisional hanya memungkinkan untuk menonton video dalam jangka waktu tertentu dan ada denda bila terlambat dikembalikan. Tidak demikian dengan Netflix. Hanya membayar biaya berlangganan per bulan, konsumen dapat menonton apapun dan menyimpannya selama diinginkan melalui streaming. Selanjutnya yaitu pengolahan kata digital seperti Microsoft Word yang menggantikan mesin ketik pada sekarang ini, sehingga pabrik mesin ketik tidak lagi beroperasi. Yang keenam, e-commerce. Sekarang ini konsumen tidak perlu lagi harus keluar rumah untuk berbelanja, tinggal mengklik, transfer uang, dan belanja pun selesai. Yang selanjutnya, iTunes, yaitu program pemutar musik digital sekaligus toko online yang memungkinkan pengguna membeli musik dan langsung diunduh. Akibatnya, banyak toko-toko musik fisik terpaksa harus tutup. Selanjutnya, agen travel online. Situs-situs ini menawarkan rekomendasi dari turis lain, buku panduan, forum online, dan pemesanan tiket yang lebih praktis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.